Selamat datang di perjalanan sejarah yang penuh intrik, peperangan, dan ambisi besar. Kisah tentang bagaimana pasukan Ottoman, salah satu kekaisaran terkuat di dunia, gagal menaklukkan Eropa. Kisah ini bukan hanya soal pertempuran di medan perang, tapi juga tentang politik, budaya, dan gelombang perubahan yang mengguncang Eropa selama berabad-abad. Dalam beberapa part mendatang, kita akan menyelami tiap babak penting dari kejayaan awal Ottoman, penaklukan Konstantinopel yang legendaris, hingga kegagalan besar di pengepungan Wina, dan akhirnya runtuhnya kekaisaran yang pernah menjadi penguasa luas di Eurasia. Siapkan diri Anda untuk memahami tidak hanya bagaimana mereka bertempur, tapi juga bagaimana faktor-faktor seperti nasionalisme, diplomasi, dan kekuatan luar yang menghancurkan ambisi mereka. Ini adalah kisah kegagalan yang membentuk wajah Eropa dan dunia modern. Dan kisah itu akan kita ungkap satu persatu dalam beberapa part berikut. Sebuah kekaisaran yang begitu besar, luasnya menjangkau 3 benua, dari gurun panas di Arab hingga dataran salju di Balkan, di tengah pusat kekuatannya berdiri megah kota Istanbul, dulu dikenal sebagai Konstantinopel, simbol kemenangan dan kejayaan Islam atas kekristenan Timur. Inilah Kekaisaran Ottoman, kekuatan militer paling ditakuti di dunia Islam selama lebih dari 5 abad. Namun, di balik dominasi itu tersembunyi satu ambisi besar yang tak pernah terwujud, yaitu menaklukkan seluruh dataran Eropa. Impian yang dikejar oleh para sultan selama ratusan tahun dengan darah, pasukan, dan strategi yang berkembang. Tapi impian itu selalu terpental. Di balik setiap kampanye besar, ada tembok tinggi perlawanan sengit dari koalisi Kristen yang tak mau tunduk. Tulisan ini akan menelusuri sejarah panjang kegagalan Kekaisaran Ottoman dalam usahanya menguasai Eropa, dari pengepungan Wina hingga Perang Balkan, dari Sultan Mehmed II hingga kekalahan terakhir dalam Perang Dunia I. Ini bukan hanya kisah tentang perang, tapi juga tentang kesombongan kekuasaan, perpecahan internal, dan kebangkitan identitas lokal yang menggulingkan raksasa dari timur. Anatolia bangkit, awal kekuasaan Ottoman. Kisah Kekaisaran Ottoman dimulai dari kerajaan kecil di wilayah Anatolia Barat, di tengah keruntuhan Kekaisaran Seljuk dan ancaman Mongol yang menguncang Asia Tengah. Osman I, seorang pemimpin suku Turki kecil, mulai membangun basis kekuatannya di abad ke-13. Dari sinilah nama Ottoman berasal, diambil dari nama Osman. Dengan kecerdikan militer, diplomasi, penguasaan medan, para penerus Osman mulai menaklukkan kota-kota Kristen Bizantium yang tersebar di Asia Kecil. Mereka bergerak cepat dan tak lama kemudian menyeberangi Selat Bosporus menuju Eropa. Pada akhir abad ke-14, Ottoman telah menguasai sebagian besar wilayah Balkan. Mereka menundukkan Bulgaria, Serbia, dan bahkan mengalahkan pasukan koalisi Eropa dalam pertempuran Kosovo pada tahun 1389. Bagi Eropa, ini bukan hanya kekalahan militer, ini adalah peringatan akan ancaman dari timur yang sangat nyata. Kemenangan demi kemenangan jalan menuju kekaisaran. Namun, pertempuran di Kosovo hanyalah permulaan. Di bawah kepemimpinan Sultan Bayezid I, putra Murad I, Ottoman semakin menunjukkan darinya, dijuluki Yildirim atau Sikilat. Bayezid dikenal karena kecepatan serangannya yang luar biasa dan ambisinya untuk menguasai seluruh Eropa Tenggara. Bayezid mengepung Konstantinopel pada tahun 1391, ibu kota Kekaisaran Bizantium yang dulu pernah menjadi simbol kejayaan Romawi Timur. Walau pengepungan itu gagal menaklukkan kota, dunia mulai sadar Ottoman bukan lagi kerajaan kecil di Asia Kecil. Mereka adalah kekuatan baru yang tengah bangkit, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka, kecuali sesuatu dari timur yang bahkan lebih menakutkan. Benturan dua raksasa, Bayezid versus Tamerlane. Pada tahun 1402 di Ankara, dua kekuatan besar dunia Islam bertemu dalam bentrokan dahsyat. Ottoman melawan Timurid, yang dipimpin oleh penakluk legendaris dari Asia Tengah, Tamerlane atau Tamerlane. Dalam pertempuran brutal itu, Bayezid I dikalahkan dan ditawan, menandai pukulan terbesar pertama bagi Ottoman. Kekaisaran Ottoman nyaris runtuh,
wilayahnya terpecah oleh perang saudara antar putra-putri Bayezid. Namun, dari kekacauan itu muncullah sosok Mehmed I yang berhasil menyatukan kembali wilayah Ottoman dan memulihkan stabilitas. Bangkitnya generasi penakluk. Pemulihan itu membuka jalan bagi generasi baru sultan yang lebih ambisius, lebih terorganisir, dan lebih kuat. Sultan Murad II melanjutkan ekspansinya ke Eropa, dan pada pertempuran Varna tahun 1444, ia kembali mengalahkan koalisi Kristen. 1 dekade kemudian, putranya yang jauh lebih terkenal akan mengubah sejarah selamanya, Sultan Mehmed II. Sultan Mehmed II dan jatuhnya Konstantinopel. Pada tahun 1453 menjadi titik balik sejarah dunia. Mehmed II dikenal juga sebagai Mehmed Sang Penakluk, memimpin kampanye besar yang berhasil mengguncang peradaban Kristen Timur. Penaklukan Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium. Dengan meriam raksasa yang belum pernah digunakan sebelumnya dalam sejarah, pasukan Mehmed menghantam dinding pertahanan kota yang selama berabad-abad dianggap tak tertembus. Setelah 53 hari pengepungan brutal, Konstantinopel jatuh. Dunia terkejut, Eropa terguncang. Penaklukan ini tidak hanya simbol kemenangan Islam atas Kristen Timur, tapi juga membuka gerbang untuk invasi lebih jauh ke daratan Eropa. Mehmed menjadikan Istanbul sebagai ibu kota baru kekaisaran dan menjadikannya pusat budaya, ilmu, dan kekuatan militer. Namun, keberhasilan ini justru menyulut kekhawatiran besar di Eropa Barat. Kota-kota Kristen mulai dipersenjatai diri. Paus menyuruhkan unifikasi umat Kristen melawan ancaman dari timur. Yang terpenting, ambisi Mehmed tidak berhenti di Konstantinopel. Dia mulai menargetkan Eropa Tengah. Serangan-serangan ke Serbia, Wallachia, Bosnia, dan Albania menjadi agenda berikutnya. Tapi mulai dari sini pula, Ottoman bertemu dengan perlawanan yang lebih keras. Flat the Empire di Wallachia dan Skanderbeg di Albania menjadi simbol dari penolakan lokal terhadap ekspansi Ottoman. Meskipun Mehmed terus mencetak kemenangan di wilayah Balkan, ambisi untuk menaklukkan Hungaria dan wilayah Habsburg selalu menemui jalan buntu. Disinilah benih kegagalan jangka panjang mulai tumbuh. Sulaiman Agung dan pengepungan Wina pertama. Setelah Mehmed II, generasi penerus Ottoman terus melanjutkan ekspansinya ke Eropa. Tapi puncak kejayaan dan ekspansi Ottoman datang di bawah pemerintah Sultan Sulaiman I, yang dikenal di dunia barat sebagai Sulaiman the Magnificent. Sulaiman adalah sultan yang bukan hanya memimpin militer, tapi juga negarawan, reformis, dan pelindung seni. Pada masa pemerintahannya, pada tahun 1520 sampai 1566, Kekaisaran Ottoman mencapai wilayah terluasnya, mulai dari Aljazair hingga Iran, dari Yaman hingga jantung Eropa Tengah. Pada tahun 1526, Sulaiman menghancurkan pasukan kerajaan Hungaria dalam pertempuran Mohacs, salah satu kekalahan paling memalukan bagi Eropa Kristen. Raja Louis II dari Hongaria tewas tenggelam saat melarikan diri. Kekosongan kekuasaan di Hongaria membuka jalan bagi Ottoman untuk terus maju ke barat laut. Pada tahun 1529, Sulaiman memutuskan melakukan langkah paling ambisius, yaitu mengepung kota Wina, ibu kota Kekaisaran Habsburg yang menjadi simbol kekuatan Eropa Tengah. Sulaiman membawa lebih dari 100.000 pasukan, artileri berat, dan logistik besar-besaran. Namun, kampanye ini dihadang oleh masalah yang tidak terduga. Hujan deras membuat sungai-sungai meluap dan jalan menjadi lumpur. Banyak meriam dan pasukan tertinggal di belakang. Penyakit mulai merebak di antara pasukan. Ketika akhirnya pasukan tiba di Wina, mereka dihadapkan pada pertahanan kota yang sangat kuat, dipimpin oleh pasukan gabungan Austria, Jerman, dan relawan Kristen lainnya. Pengepungan dimulai pada September 1529. Namun, strategi Sulaiman tidak berjalan lancar. Terowongan yang digali untuk meledakkan benteng gagal total. Serangan frontal dibalas dengan meriam dan tembakan dari atas dinding-dinding kota. Cuaca dingin musim gugur semakin memperburuk kondisi pasukan. Akhirnya, setelah lebih dari 2 minggu pengepungan yang sia-sia, Sulaiman menarik mundur pasukannya. Wina tetap berdiri, dunia Kristen bersorak. Bagi Ottoman, ini adalah pukulan psikologis dan strategis. Kegagalan ini menandai batas paling berat yang pernah dicapai oleh Kekaisaran Ottoman
Dan meskipun Ottoman tetap menjadi kekuasaan besar selama beberapa dekade setelahnya, bayangan kegagalan di Wina pertama ini terus menghantui. Reformasi, perpecahan Eropa, dan kelemahan Ottoman. Ironisnya, saat Kekaisaran Ottoman tengah merencanakan ekspansi lebih jauh ke barat, Eropa sendiri sedang dilanda konflik internal. Tahun 1517, Martin Luther memulai reformasi Protestan yang mengguncang tatanan Kristen Katolik Roma. Gereja Katolik terpecah, muncul berbagai kelompok Protestan di Jerman, Swiss, Skandinavia, dan Inggris. Perpecahan ini sempat menguntungkan Ottoman secara strategis. Negara-negara Eropa yang dulunya bersatu dalam semangat perang salib, kini sibuk berperang satu sama lain atas nama agama. Beberapa penguasa Protestan bahkan secara diam-diam menjalin hubungan dengan Ottoman demi menekan kekuasaan Katolik di Habsburg. Namun, alih-alih memanfaatkan momentum ini dengan baik, Ottoman justru mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan imperial. Administrasi yang semakin birokratis, perebutan kekuasaan di dalam istana, dan ketergantungan pada elit Janissary membuat mesin perang Ottoman kehilangan ketajamannya. Selain itu, ekonomi Ottoman juga mulai stagnan. Jalur perdagangan dunia berubah akibat penemuan rute laut ke India dan Amerika oleh bangsa Eropa. Sementara Eropa mengalami revolusi ilmiah dan awal revolusi industri, Ottoman tetap terikat pada sistem feodal dan teknologi lama. Diplomasi Ottoman yang dahulu agresif kini menjadi reaktif. Mereka lebih sibuk menjaga wilayah daripada memperluasnya. Dan di tengah semua itu, Eropa mulai bersatu dalam bentuk baru, bangsa-bangsa yang kuat dengan tentara profesional dan sistem perbajakan modern. Meskipun Ottoman masih mampu menaklukkan benteng-benteng kecil di Eropa Timur, mimpi untuk menguasai seluruh Eropa makin menjauh. Mereka tidak lagi menjadi kekuatan revolusioner, tapi hanya raksasa tua yang mencoba bertahan. Pengepungan Wina kedua dan awal kemunduran total. Tahun 1683, lebih dari satu abad setelah pengepungan pertama yang gagal, Kekaisaran Ottoman kembali mencoba menaklukkan Wina. Kali ini di bawah komando Grand Vizier Kara Mustafa Pasha, bukan seorang sultan, tetapi tetap membawa ambisi yang sama, menaklukkan jantung Eropa. Pasukan Ottoman kali ini lebih besar, lebih terorganisir, dan didukung oleh sekutu-sekutu Muslim dan tentara dari wilayah Fasal. Diperkirakan sekitar 150.000 prajurit berbaris menuju Wina, yang saat itu dikuasai oleh Kekaisaran Habsburg di bawah Kaisar Leopold I. Kota itu menjadi simbol perlawanan Kristen Eropa terhadap kekuatan Timur. Namun, seperti pengepungan sebelumnya, waktu menjadi musuh utama Ottoman. Mereka memulai pengepungan pada bulan Juli, dan saat musim gugur mendekat, pasokan logistik semakin kritis. Meski berhasil mengisolasi kota, Kara Mustafa menolak untuk menyerang secara frontal dan memilih pengepungan panjang agar Wina menyerah tanpa pertempuran besar. Kesalahan besar ini memberi waktu bagi koalisi Kristen untuk membentuk aliansi besar. Di bawah Panji Liga Suci, pasukan dari Polandia, Kekaisaran Romawi Suci, Bavaria, dan negara-negara kecil Jerman berkumpul. Yang paling terkenal adalah Raja Jan III Sobieski dari Polandia, yang memimpin pasukan berkuda Winged Hussars, kavaleri paling ditakuti di Eropa. Pada 12 September 1683, pasukan koalisi melancarkan serangan kejutan terhadap pasukan Ottoman. Dalam waktu singkat, pertempuran berubah menjadi bencana besar bagi pihak Ottoman. Serangan dari atas bukit Kahlenberg oleh pasukan Sobieski memukul mundur tentara Kara Mustafa. Pasukan Ottoman kocar-kacir, dan pengepungan pun gagal total. Wina kembali bertahan, tetapi lebih dari itu, peristiwa ini menjadi awal dari kemunduran permanen Kekaisaran Ottoman. Alih-alih menjadi batu loncatan menuju Eropa Barat, kekalahan ini justru memicu serangkaian kekalahan berikutnya yang tak terbendung. Pasca kekalahan ini, banyak wilayah Balkan mulai memberontak. Kekaisaran Habsburg melancarkan serangan balik, merebut Hongaria dan Transilvania. Kesultanan Ottoman kehilangan lebih dari sekedar medan perang. Mereka kehilangan aura tak terkalahkan yang telah dibangun selama berabad-abad. Kara Mustafa dihukum mati oleh Sultan karena dianggap gagal total. Namun, kehancuran yang terjadi jauh lebih besar daripada kegagalan individu. Sistem politik dan militer Ottoman mulai menunjukkan keroposnya. Pasukan Janissary makin tidak disiplin, korupsi menyebar di istana, dan provinsi-provinsi yang jauh mulai mengabaikan otoritas pusat. Yang mengenai video tentang kemunduran Janissary ini sudah saya upload di video sebelumnya, silahkan dicek. Videonya ada di deskripsi. Oke, kita lanjut.
Kini bukan lagi soal ekspansi, melainkan bertahan hidup. Satu demi satu, wilayah yang dahulu ditaklukkan dengan darah dan besi kini mulai lepas. Eropa yang dulu bergetar mendengar nama Sultan, kini bersatu dan menyerang balik. Bangkitnya nasionalisme Eropa dan pemberontakan di Balkan. Kekaisaran Ottoman di Wina tahun 1683 bukan hanya akhir dari ambisi ekspansi ke barat, tetapi awal dari era baru Eropa, kebangkitan nasionalisme. Di wilayah-wilayah Balkan yang selama berabad-abad berada di kekuasaan Ottoman, mulai tumbuh kesadaran kolektif akan identitas nasional. Ini bukan lagi sekedar perlawanan militer, tetapi perlawanan budaya dan ideologis. Wilayah seperti Serbia, Bulgaria, Yunani, dan Rumania mulai mengalami kebangkitan budaya dan keagamaan. Gereja-gereja ortodok yang selama ini ditekan mulai menguatkan posisinya sebagai pusat identitas nasional. Bahkan, bahasa lokal yang sebelumnya dilarang atau dikucilkan kembali digunakan dalam puisi, musik, dan ajaran agama. Bersamaan dengan itu, Eropa Barat, khususnya Prancis, Austria, dan Inggris, mulai memanfaatkan situasi ini untuk memperlemah Ottoman dari dalam. Mereka mendukung gerakan kemerdekaan secara rahasia dan terbuka. Persenjataan, uang, dan pelatihan dikirim ke barak pemberontak di Balkan. Puncak dari pemberontakan nasionalis ini terjadi pada abad ke-19, dimulai dengan pemberontakan Serbia tahun 1804 sampai 1817 yang dipimpin oleh Karađorđe dan kemudian Miloš Obrenović. Meski awalnya dihancurkan, pemberontakan ini terus berlanjut hingga Serbia mendapat status otonomi. Lalu meledaklah Perang Kemerdekaan Yunani tahun 1821 sampai 1829. Didukung oleh simpati luas dari masyarakat Eropa Barat dan tokoh-tokoh seperti Lord Byron. Pemberontakan ini mengguncang kekuasaan Ottoman di Laut Egea. Setelah perang panjang dan brutal, serta campur tangan militer dari Inggris, Perancis, dan Rusia, Yunani meraih kemerdekaannya. Ini adalah tamparan besar bagi Ottoman. Untuk pertama kalinya, sebuah wilayah Kristen berhasil melepaskan diri sepenuhnya dari kekaisaran Sultan. Efek domino pun mulai terlihat. Pada pertengahan abad ke-19, gelombang pemberontakan menyebar ke Bosnia, Bulgaria, dan Makedonia. Setiap pemberontakan diiringi dengan tindakan represif dari pasukan Ottoman, yang seringkali justru memperkuat semangat perlawanan. Kekejaman Ottoman terhadap penduduk sipil menjadi senjata propaganda bagi Eropa yang ingin menghancurkan kekaisaran itu. Kesultanan Ottoman mencoba melakukan reformasi internal lewat Tanzimat tahun 1839 sampai 1876, serangkaian kebijakan modernisasi administrasi, hukum, dan militer. Tapi reformasi ini datang dengan terlambat. Sementara kekuatan nasionalisme semakin menggila, kekaisaran terus kehilangan kontrol atas rakyatnya sendiri. Gerakan nasionalisme ini bukan hanya soal pembebasan wilayah dari penjajahan, tapi juga merebutnya kembali identitas yang selama ini dirampas. Dan bagi Ottoman, ini adalah kegagalan besar dalam mempertahankan kekuasaan bukan karena kalah perang besar, tapi karena gagal memahami bahwa zaman telah berubah. Perang Rusia-Turki dan retaknya Eropa Timur. Jika sebelumnya, ancaman bagi kekaisaran Ottoman datang dari Eropa Barat dan pemberontakan dalam negeri, kini hadir musuh yang paling konsisten dan ganas dari timur laut, Kekaisaran Rusia. Sepanjang abad 18 ke 19, Rusia menjadikan Ottoman sebagai target utama ekspansi wilayah dan ideologi. Perang Rusia-Turki terjadi berulang kali, namun yang paling menentukan adalah konflik besar pada tahun 1768 sampai 1774 dan 1877 sampai 1878. Dalam perang pertama, Rusia di bawah kepemimpinan Catherine the Great memukul Ottoman dengan telak. Hasilnya adalah Perjanjian Kuşu-Kaynarca yang menyatakan bahwa Rusia kini berhak melindungi umat ortodok di wilayah Ottoman. Ini membuka jalan bagi intervensi Rusia dalam urusan internal kekaisaran. Namun lebih dari sekedar politik, Rusia memainkan peran dalam membakar semangat nasionalisme di Balkan dengan memanfaatkan ikatan agama ortodok dan budaya Slavia. Rusia tampil sebagai pelindung bangsa-bangsa Balkan yang ingin melepaskan diri dari Ottoman. Puncaknya terjadi dalam Perang Rusia-Turki pada tahun 1877 sampai 1878. Dalam perang ini, pasukan Rusia bersama Bulgaria, Serbia, dan Rumania menyerbu wilayah Ottoman dari berbagai arah. Perlawanan Ottoman sangat keras, terutama di Plevna, Bulgaria, namun tetap tak mampu menghentikan laju koalisi. Akibat perang ini, kekalahan Ottoman sangat memalukan.
Mereka terpaksa menandatangani perjanjian San Stefano yang memberikan kemerdekaan penuh bagi Bulgaria serta kemerdekaan de facto bagi Serbia, Montenegro, dan Rumania. Wilayah kekuasaan Ottoman di Balkan nyaris habis. Meski perjanjian San Stefano direvisi dalam Kongres Berlin tahun 1878 dan meredam dominasi Rusia, dampaknya tetap jelas. Ottoman kehilangan dominasi militer dan diplomatik di Eropa Timur. Negara-negara Balkan yang dulunya bagian yang tak terpisahkan dari kekaisaran, kini menjadi negara merdeka yang justru bersekutu dengan musuh lamanya. Tak hanya itu, moralitas internal Ottoman hancur. Kekaisaran mulai tampak seperti pasien sakit yang hanya menunggu ajal. Julukan The Sick Man of Europe pun mulai digunakan oleh negara-negara Eropa Barat. Di tengah semua itu, satu hal yang makin jelas, kegagalan Ottoman dalam menguasai dan mempertahankan Eropa bukan lagi soal kekalahan di medan perang, tapi soal kegagalan sistemik dalam menyesuaikan diri dengan zaman baru, zaman nasionalisme, modernisasi, dan diplomasi. Perang Dunia I dan runtuhnya Kekaisaran Ottoman. Perang Dunia I menjadi babak terakhir dari saga panjang Kekaisaran Ottoman yang mencoba mempertahankan kekuasaannya di Eropa dan wilayah lainnya. Saat konflik global pecah pada tahun 1914, Ottoman yang saat itu sudah lemah secara militer dan politik memilih bergabung dengan blok sentral yang dipimpin oleh Jerman dan Austria-Hungaria. Ini adalah langkah yang sangat berisiko dan pada akhirnya mempercepat kehancuran kekaisaran tersebut. Aliansi dan motivasi Ottoman. Ottoman bergabung dengan blok sentral dengan harapan bisa merebut kembali wilayah yang hilang di Eropa dan memperkuat polisi geopolitiknya. Mereka berharap bahwa dengan dukungan militer Jerman, mereka bisa mengatasi ancaman internal dan eksternal, khususnya Rusia dan Inggris yang mendukung pemberontakan di Balkan dan Timur Tengah. Front Timur dan kampanye Balkan. Namun, kenyataannya jauh dari harapan. Pasukan Ottoman yang menghadapi perlawanan keras dari sekutu di berbagai front, terutama di Kaukasus melawan Rusia dan di Balkan, kampanye militer sering gagal dan menelan banyak korban. Salah satu kekalahan paling dramatis adalah kekalahan dalam pertempuran Gallipoli pada tahun 1915 sampai 1916. Yang meski berhasil mempertahankan semenanjung Gallipoli dari serangan sekutu, tetap menimbulkan kerugian besar dan melemahkan moral tentara Ottoman. Krisis internal dan pemberontakan. Sementara itu, di dalam negeri, tekanan semakin meningkat. Rakyat dari berbagai etnis dan agama di Kekaisaran mulai bangkit menuntut kemerdekaan dan otonomi yang lebih besar. Penindasan dan pembantaian termasuk peristiwa tragis genosida Armenia pada tahun 1915 semakin memperburuk reputasi dan stabilitas Kekaisaran. Pemberontakan-pemberontakan di wilayah Arab juga didukung oleh Inggris melalui Sykes-Picot dan Revolusi Arab yang menandai mulai runtuhnya kendali Ottoman di Timur Tengah. Akhir Kekaisaran Ottoman. Setelah berperang selama 4 tahun yang melelahkan dan penuh tekanan, Kekaisaran Ottoman akhirnya menyerah pada tahun 1918. Perjanjian Sevres pada 1920 secara resmi menghapus wilayah kekuasaan Ottoman di hampir seluruh wilayahnya, membagi wilayahnya menjadi zona pengaruh negara-negara Eropa, dan membuka jalan bagi pembentukan negara-negara baru di Balkan dan di Timur Tengah. Warisan dan dampak. Kehancuran Kekaisaran Ottoman merubah peta politik Eropa dan Timur Tengah secara drastis. Negara Turki modern muncul sebagai penerus resmi. Namun, wilayah luas yang dulu berada di bawah kekuasaannya kini terpecah menjadi negara-negara baru dengan identitas nasional masing-masing. Proses ini menandai berakhirnya era imperium besar dan awal era nasionalisme modern di wilayah tersebut. Warisan Kekaisaran Ottoman dan dampaknya di dunia modern. Kekaisaran Ottoman yang bertahan selama lebih dari 600 tahun meninggalkan warisan yang sangat kompleks dan beragam, baik secara politik, budaya, dan sosial maupun agama. Meskipun kekaisaran ini akhirnya runtuh, pengaruhnya masih terasa hingga kini di wilayah Eropa Tenggara, Timur Tengah, dan sekitarnya. Pengaruh politik dan geopolitik. Pecahnya Kekaisaran Ottoman membuka jalan bagi pembentukan banyak negara-negara modern seperti Turki, Yunani, Serbia, Bulgaria, dan negara-negara Arab.
Batas-batas negara ini seringkali merupakan hasil perjanjian internasional dan intervensi kekuatan Eropa, bukan hasil alami dari kehendak rakyat lokal. Hal ini menyebabkan berbagai konflik perbatasan dan ketegangan etnis masih berlanjut hingga saat ini. Warisan sosial dan budaya. Ottoman membawa tradisi administrasi yang cukup maju untuk zamannya, termasuk sistem millet yang memberi komunitas agama tertentu otonomi dalam urusan agama dan hukum. Ini menciptakan masyarakat multikultural, multiagama yang meski sering menghadapi ketegangan, mampu bertahan selama berabad-abad. Tradisi kuliner, arsitektur seperti masjid-masjid megah di istana, serta seni musik yang berkembang di wilayah kekaisaran masih menjadi bagian penting dari budaya kawasan. Pengaruh agama. Kekaisaran Ottoman dikenal sebagai kekuatan Islam terbesar di dunia selama masa kejayaannya. Namun, mereka juga dikenal karena toleransi relatif terhadap minoritas agama. Meskipun dengan batas-batas tertentu, sistem millet memberikan perlindungan dan kebebasan beragama, yang kemudian memengaruhi bagaimana komunitas agama hidup berdampingan di wilayah tersebut. Dampak di dunia modern. Konflik dan perubahan yang diakibatkan oleh runtuhnya Kekaisaran Ottoman menjadi akar dari banyak isu politik dan sosial yang masih menjadi perhatian hingga sekarang. Konflik di Balkan, masalah etnik di Timur Tengah, dan ketegangan antara berbagai kelompok agama. Selain itu, warisan hukum dan administrasi Ottoman juga memberikan dasar bagi berkembangnya sistem pemerintahan di beberapa negara bekas wilayah kekuasaannya. Dan disinilah sejarah mencatat bahwa bahkan imperium terbesar Ottoman pun tidak bisa menaklukkan segala hal. Bukan karena kekuatan mereka melemah, tapi karena Eropa dengan segala kompleksitas politik, geografis, dan perlawanan militernya menjadi benteng yang lebih sulit ditembus dari yang dibayangkan. Gagalnya ekspansi Ottoman ke Eropa bukan akhir dari kejayaan mereka, tapi sebuah titik balik, di mana ambisi harus berhadapan dengan realita dan sejarah terus menulis babak baru. Karena dalam sejarah, bukan hanya kemenangan yang layak diingat, tapi juga kegagalan yang membentuk masa depan dunia. Kalau kamu merasa ini membuka wawasan dan menambah pengetahuan kamu tentang sejarah dunia, jangan lupa tekan tombol like, subscribe kalau belum, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay tune.